Nah, jadi dibacakan mantra itu supaya satu pada pembacaan yang keberapa, maksudnya ke-7 hari atau ke-40 hari itu bisa moksa. Atau kalau tidak bisa moksa karena ikatan ya karma itu masih besar, ia bisa nanti hidup lebih baik. Makanya jangan lupa ada anak yang dilahirkan itu happy-happy. Ya, kesini dongakno, padahal ini sebenarnya sudah lahir. Didoakan terus kan. Ya, nah itu tuh masuk ke anak yang sudah dilahirkan itu. Makanya happy-happy saja. Ya, ada orang kan dari kecil kok happy-happy aja, nggak pernah merasa susah, ya kan? Karena ini saya didoakan terus, ya kan? Padahal dia sudah lahir. Iya. Pak Kojim, selanjutnya kita ingin bertanya kepada Pak Kojim gitu ya, karena banyak teman-teman yang merasa didhawuhi sama orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal gitu ya. Nah, orang sudah mati atau sudah meninggal, tapi kemudian mengirimkan pesan kepada anak cucunya. Pertanyaan saya sederhana Pak Kojim, orang mati bisa apa sih kira-kira gitu? Seperti itu Pak Kojim. Iya. Oke, jadi begini Mas Hendra, sebagian telah saya sampaikan pada waktu yang lalu, ketika seseorang mati itu kan yang mati ragawinya. Ya. Tadi aja ada body yang lebih halus itu kan. Ya, nah body yang berikutnya ya tentu harus dilepas. Jadi semakin orang itu bisa melepas body itu tadi, menjadi tinggal diri sejatinya. Nah, selama belum bisa melepas itu semua, ya sampai yang nomor berapa yang tidak terlepas. Nah, orang itu bisa kirim ke yang hidup, ya kan, kalau ia masih berada di body 2, 3, dan paling jauh itu 4. Paling jauh. Jadi kalau sudah masuk jinem, sudah susah untuk ke bawah. Karena dia sudah punya kepentingan untuk lanjut. Jadi seperti itu. Ya, terutama yang masih betul-betul di lapisan kedua. Ya, yang di dalam istilah Jawa yang lain, ini yang disebut juga misalnya masih di alam lokantara atau di alam antara. Ya, jadi seperti itu. Itu karena masih ada bodi kesadaran. Nah, bodi kesadaran tadi kan bodi fisik terus bodi kesadaran. Nah, bodi fisik ini ditinggal, ini masih ada ikatan, masih bisa berkunjung. Ya. Nah, begitu orang itu sudah sampai ke tubuh jantung atau bumi jantung, ia sudah sebagian meninggalkan ikatannya dengan yang di dunia. Tetapi pada waktu-waktu tertentu karena kadang-kadang kelingan, ya kan, ingat sesuatu dia menghubungi. Ya. Nah, begitu masuk ke badan budi atau bumi budi, ya lebih jarang lagi. Ya. Tapi masih bisa dikontak. Ya, jadi kontaknya gimana Pak? Iya, jadi misalnya orang ya dengan hati yang terdalam, ya kan, misalkan saya ingin berhubungan dengan engkau, siapa disebut si fulan gitu ya. Jadi seandainya masih bisa, ya silahkan datang. Nah itu kalau masih itu disapa masih bisa. Sedangkan kalau masih di bawah nggak sampai diminta pun dia sudah ini. Ya. Nah, mengapa ada orang yang tidak langsung melepaskan tubuh kesadarannya? Ya, karena ia mungkin ada janji-janji yang belum dipenuhi, sehingga dia harus memberitahu. Ya, itulah sebabnya di Jawa ada istilah biasanya sampai dengan 40 hari, ya kan, orang itu jiwanya masih berada di sekitarnya, ya, dan masih bisa nemui, masih bisa ngobrol, ya, termasuk ada buku yang baru saya berikan ini kata pengantar, juga punya bapak kandungnya yang meninggal, lalu ibu kandungnya ini nangis terus, ya kan, akhirnya dia datang.
dia datang dan memberitahu, apa yang kamu pegang itu? Setangan untuk ngelap ini, loh atau apa itu air mata, buang supaya tidak ingat aku, karena aku kepengen pergi, jangan kamu gandoli. Aku doakan kamu baik, tapi jangan kamu gandoli. Nah, baru bisa pergi. Ada yang cerita kepada saya sampai setahun. Sampai setahun, itu berarti ikatan dengan istrinya itu begitu dalam. Ya. Saya tanya sampai setahun gimana? Selalu memberi kode lewat barang di tempat tidurnya. Misalkan ini tempat Gerak-gerak. tidur, ya bergerak-gerak. Oh. Kalau sudah disapa, sudah berhenti. Gitu Pak Gojim? Ya, besok malamnya tidur lagi, gerak-gerak lagi, entah gelasnya bergerak, entah apa. Kalau, oh kamu datang, ya terima kasih, udah berhenti. Oh. Setelah setahun persis baru nggak ada datang. Ada juga mungkin ketika suami itu ditinggal sama istrinya Pak Gojim, terus tiba-tiba dia ceritakan ke anaknya gitu, kayak bengi ibumu teko gitu kan, Ya, keluar ya. dari kamar mandi, masuk ke kamar tidur, kayak gitu. Berarti itu yang terjadi apa sebenarnya? Ya, artinya memang dia masih belum meninggalkan karena masih ingin menjelaskan kenapa saya begini ya. Nah, contoh kalau Anda apa itu Mas Hendra itu melihat ini YouTube-nya Amelia Yani, Oke. ketika menyebut Pak Yani habis terbunuh itu kan ibunya kan langsung masih nangis berapa hari gitu, baru dia datang, udah aku sudah dibunuh, jadi sudah nggak perlu lagi diingat-ingat, doakan saja. Nah jadi seperti itu. Ya. Nah, yang bisa nemui kerabatnya, saudaranya, anaknya, itu menurut Pak Gojim namanya apa? Jiwa atau apa? Loh ya kan jiwa itu, kalau orang Jawa itu gini, kalau orang Jawa ya, jiwa itu sebenarnya ketika masih kita itu hidup. Oke. Begitu orang itu sudah meninggal, ya itu tidak disebut jiwa, karena jiwa itu pengertian bahasa Jawa kuno itu artinya memiliki keinginan. Jadi memiliki keinginan itu bisa dimanifestasikan di dalam raganya. Nah, begitu sudah meninggal disebut jitma. Disebut? Jitma. Mayit. Bukan jitma. Ya. Itu asli bahasa Jawa. Ya. Jitma ya Pak Gojim. Jitma. Artinya jiwa yang sudah tidak menempati tubuh ragawinya. Oke, itu berarti yang nemuin itu jitma? Iya, jitmanya itu. Nah, ketika masih di alam sadar, alam jantung, alam budi masih bisa menemui. Tapi begitu sudah naik, nggak bisa, karena ini tadi kan sudah saya beritahu ini pembatas. Alam budi itu pembatas, ya dia ke sana terus. Yang bisa mendorong supaya naik terus itu apa Pak Gojim? Yang bisa mendorong yaitu tadi satu, dia masih punya ikatan, tidak, ya kan, makanya orang kan selalu hidup itu jangan kegandolan. Intinya yang bikin susah naik itu karena kemelekatan terhadap yang ditinggal. Ya, kalau bahasa lain itu adalah kemelekatannya. Ya, makanya yang hidup ini harus cinta kasih tapi tanpa ada kemelekatan. Nah, cinta kasih bisa dibuktikan lewat hubungan sehari-hari. Ya, tapi tidak ada kemelekatan. Ya. Nah, dulu kalau di dalam ajaran Islam itu disampaikan, kalau keluargamu ada yang meninggal, jangan kamu menangisi sampai meraung-raung. Nanti jiwanya tidak bisa gitu kan, nggak bisa pergi ya. Sebenarnya sama aja di kita juga gitu. Artinya ketika ini masih melekat bisa gandoli, maka dituntun ikhlaskan. Makanya selalu kalau ada teman yang meninggal atau semoga yang ditinggalkan tabah dan mengikhlaskan kepergiannya. Jadi itu supaya pergi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau di Jawa itu, kalau di kampung-kampung ada yang namanya tahlilan. Itu 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 hari gitu. Nah, apakah itu juga hari-hari yang ditentukan untuk kemudian kirim doa, ngaji itu jangan-jangan sebuah nilai kearifan lokal dari leluhur kita yang kemudian kita disuruh mempelajarinya gitu, atau apa maksudnya Pak Gojim? Ya, jadi memang ya istilahnya dulunya ya sebelum ada
Buddha, sebelum ada Hindu, ya, apalagi Islam lebih belakangan, ya. Itu kita punya tradisi, ya. Jadi tradisi itu begini. Karena orang Jawa dulu itu selalu mengharap bahwa orang yang meninggal itu moksa. Nah, saya sudah pernah menyampaikan perbedaan antara moksa Jawa dan moksa bukan Jawa, ya. Bukan Jawa itu karena Hindu, Buddha itu bukan Jawa. Oh iya Ya. iya iya. Moksa Jawa itu artinya seseorang ketika meninggal itu sudah bisa menguraikan seluruh badan ragawinya. Jadi badan ragawinya yang asalnya dari tanah kembali ke tanah, yang asalnya dari air ya kembali ke air, yang asalnya dari cahaya kembali ke cahaya, yang asalnya dari udara kembali kepada sumber hidup. Kan sumber hidup itu napas, ya kan? Ini udara, ya. Nah, begitu sudah bisa menguraikan itu semua, maka dia disebut mati moksa, ya, mati sempurna, ya. Nah, itu ada buku yang berani menulis secara telak, ya. Hanya Jawa yang sudah bisa moksa seperti ini, ya. Orang India karena belum bisa moksa itu berpikiran dengan dibakar jenazah itu bisa moksa, kan gitu kan. Itu ada buku. Moksa by design. Iya, moksa by design, ya. Jadi itu bukan dari saya, itu Iya, ada iya, buku iya, yang saya baca, ya. Nah, jadi di sini moksa yang sempurna itu adalah memang dirinya itu memiliki energi yang ketika dia dilahirkan itu tetap jumlahnya itu tetap utuh ketika dia meninggal, ya. Jadi ketika dilahirkan misalnya kita ini diberi sangu atau bekal 100 unit misalnya, ya. Terus nanti ketika meninggal minimal 100 unit. Nggak bisa moksa. Ya, kita nggak bisa moksa karena biasanya sudah kurang. Karena energi itu dipakai ini, pakai itu, pakai itu. Nah, Iya. nah maka disinilah orang harus mencari mengisi terus energi permana namanya, ya, supaya pas meninggal masih utuh. Jadi akhirnya ini. Nah, ketika orang itu sudah bisa moksa, ya maka ada orang yang belum bisa moksa, kan gitu kan. Di satu sisi ada orang yang sudah bisa moksa, di sisi lain orang ada yang belum bisa moksa. Tapi orang Jawa tetap berharap yang belum bisa moksa seketika itu moksa pada hari-hari tertentu. Nah, maka dibuatlah istilah pembacaan mantra pada hari ketiga, pada hari 40, pada hari 100, terus pada pendak itu 1 tahun, 2 tahun itu terus 1000 hari. Ya. Nah, itu dibacakan mantra supaya moksa. Artinya moksanya itu karena nggak bisa langsung, supaya di dalam kubur itu moksa. Jadi nanti kalau misalnya 3 hari dibacakan terus bisa moksa, dibuka kuburannya sudah nggak ada apa-apa. Kalau 40 hari, 7 hari bisa moksa, ya 7 hari dibuka sudah nggak ada apa-apa. Hilang? Lah bukan hilang, sudah terurai semuanya. Oh, sudah terurai semua. Oh. Iya, makanya dibacakan mantra. Ya. Jadi di situ. Nah, ketika agama masuk, ya kan, yang diubah kan mantranya menjadi mantra Buddha, mantra Hindu, gitu. Ya kan. Terus Hindu pun yang sudah terlalu jauh dari sentuhan Jawa sudah nggak ada juga yang apa itu selamatan seperti 3 hari, 7 hari dan sebagainya itu. Nah, langsung bakar aja gitu ya? Iya, langsung bakar. Jalan pintas. Nah, gitu. Jalan pintas. Sedangkan di Jawa makanya disebut ada Hindu Jawa, ada Buddha Jawa, karena ia masih mempraktekkan mantra-mantra Jawa, kan gitu kan. Ketika umat Islam pun tidak menghilangkan itu, ya langsung aja kita tahlili. Nah, seperti itu. Mungkin melihatnya dari sisi kerukunan, iya, itu di kemudian hari. Di kemudian hari, tapi prinsipnya itu adalah moksa. Karena begini, ketika kita itu bisa moksa, maka kita sama sekali tidak meninggalkan buangan. Ya, rusaknya dunia itu karena banyak sampah. Lah, moksa itu menghilangkan sampah itu. Ya, itu yang membuat
ya di Nusantara ini khususnya Pulau Jawa, suburnya itu nggak ada yang bandingi di seluruh dunia. Oh alah. Ya, Pulau Jawa itu secara ukuran itu kecil. Ya, di Indonesia ini hanya 1/20 dari daratan yang ada. Tapi penduduknya berapa? Ya, 60% penduduk Indonesia, 65% penduduk Indonesia itu diam di Pulau Jawa. Dari ujung barat sampai ujung timur, ya. Bisa menampung kehidupan sebanyak itu. Nggak ada di dunia lain seperti itu. Itu dikarenakan moksa. Jadi tanahnya menjadi subur sekali. Nah, ketika kita mati biasa, apa itu dibakar, itu tetap membuat garbage atau buangan. Ya, ada rupa debu, ada rupa ya. Nah, itu membuat hambatan. Tidak langsung bisa menyuburkan. Coba aja kalau nggak percaya, ada tanaman langsung siram sebar abu dapur mati nanti. Baru abu dapur setelah berapa hari, ya, terus baru tabur, misalkan setelah 40 hari atau 3 bulan ditabur, tanaman subur. Pak Kojim, berarti leluhur kita dulu jenius dong ya? Loh iya jenius. Ya. Jenius. Bagaimana 3 hari, 7 hari? Aduh, itu kan sangat-sangat rasional, sangat ilmiah sebenarnya ya. Betul, itu. Sampai makanya saya tulis di buku-buku itu saya tulis kembali. Termasuk mantra moksanya saya tulis kembali. Ada Pak Kojim mantra moksa? Ada. Jadi mantra moksa itu ya yang sudah saya tulis itu di dalam buku Seksi Jenar Makrifat Kasunyatan Jilid 2. Nah, nanti bisa dibaca di situ mantra moksanya. Ya. Oke. Nah, di situ mantra moksa pun kita berikan dari Sunan Kalijogo sampai mantra moksa yang sangat ringkas ala Siti Jenar. Kalau mantra Sunan Kalijogo itu panjang ya. Jadi seperti itu. Ya. Selama ini kan kita nganggap Pak Kojim ketika dikirimin doa gitu ya, kita masih mabuk wujud kan. Rohnya itu terus seneng dapat kiriman doa dari anak cucunya gitu kan. Nah, terus kemudian kita imajinasikan seorang yang mati lainnya, wah kamu kok dapet, aku nggak dapet gitu. Ternyata nggak seperti itu ya. Ya, jadi kalau toh sudah dibacakan nggak bisa moksa tidak apa-apa, tapi dia nanti bisa naik ya ke alam yang lebih tinggi supaya ketika lahir kembali hidup lebih baik. Oke. Kalau bisa dibacakan mantra moksa itu pada akhirnya bisa moksa, tapi kan orang nanggung karma beda-beda. Ya karma kan tidak bisa hanya ditukar dengan mantra. Karma itu masih berlaku saat dia sudah mati nanti. Loh, kan namanya karma ini kan apa yang kita perbuat kan melok terus, Mas. Oke. Kan gitu, ya. Lah kalau nggak berlaku mati, nggak ada reinkarnasi, karena sudah lunas semuanya. Ya, nggak ada hair. Iya, nggak ada hair, kan gitu kan. Nah, jadi dibacakan mantra itu supaya satu pada pembacaan yang keberapa, maksudnya ke-7 hari atau ke-40 hari itu bisa moksa. Atau kalau tidak bisa moksa karena ikatan ya karma itu masih besar, ia bisa nanti hidup lebih baik. Makanya jangan lupa ada anak yang dilahirkan itu happy. Ya, kesini dongakno, padahal ini sebenarnya sudah lahir. Didoakan terus kan. Ya, nah itu tuh masuk ke anak yang sudah dilahirkan itu. Makanya happy saja. Ya, ada orang kan dari kecil kok happy aja, nggak pernah merasa susah, ya kan? Karena ini saya didoakan terus, ya kan? Padahal dia sudah lahir. Iya. Nah, Pak Kojim, sorry, mantra Siti Jenar itu bahasa Arab atau bahasa Jawa, Pak Kojim? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya. Jadi mantra Siti Jenar itu sedikit dibuka dengan Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi lainnya bahasa Jawa. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Itu sudah saya tulis di di buku Makrifat Kasunyatan Jilid 2. Dan itu yang ngaji pada saya sudah mempraktekkan itu ketika saudaranya itu meninggal. Misalnya pas nazak ya, itu boleh dibacakan. Begitu dibacakan itu langsung plus. Tidak pakai 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Nah,
Setelah moksa itu Pak Kojim, apakah kemudian dharma dan karma itu udah selesai? Tidak dalam arti langsung seperti itu. Tapi setelah moksa itu, dia akan menjadi lebih tahu daripada sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada gunanya kan dharma selesai, tapi dia tetap nggak tahu. Avidya kalau dalam bahasa Hindu atau Avidya. Buddha. Tapi ini menjadi lebih tahu. Ya, jadi artinya setelah moksa itu kan penyempurnaan. Jadi karma-karma yang ada itu menjadi benih kejernihan. Makanya ada anak yang dilahirkan pinter. Jangan lupa loh. Ya. Iya, Tapi iya. sebaliknya, wis sekolah diajari berapa, gak nyantol-nyantol. Ya. Ada yang seperti Mozart, ya, atau siapa lagi musik yang selain Mozart itu yang umur 6 tahun sudah itu. Ya, Beethoven seperti itu. Ya. Berarti mungkin ini juga yang disebut sebagai ketetapan gitu ya Pak Kojim ya. Kita lahir seperti ini karena hasil dari masa lalu. Itu ketetapan dari semesta gitu ya. Jadi seperti itu. Pokoknya semesta itu Mas menjalankan kita itu dengan hukum yang adil, yang timbang, ya, yang tidak menyalahi, tidak pilih kasih. Ya. Jadi nggak ada orang ini karena ulama ini itu enggak. Pokoknya tetap kalau jadi ulama, jadi kiai, jadi pendeta atau jadi resi, hatinya masih kotor ya nanti terwujud tetap. Nah, ini nih agak relate dengan tamu kita ini, Mbak Winda yang sekarang hadir gitu ya. Sarannya buat Mbak Winda, kira-kira fokus berbuat baik aja atau fokus terhadap berbuat baik saja. Fokus ke situ. Berbuat baik nanti nulis tetap, tapi membatasi diri. Jadi jangan sampai badannya itu rusak. Karena dia punya tanggung jawab termasuk kepada keluarga. Ya, nulis kan untuk orang semuanya. Ya, tapi ada tanggung jawab untuk keluarga yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Karena keluarga itu sendiri punya hubungan yang namanya soulmate. Ya kan? Jadi jangan sampai soulmate ini menjadi istilahnya itu soulmate yang tidak care. Ya. Kan waktu itu sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam hubungan kita, entah itu dengan orang, dengan adik kakak, dengan orang tua, atau dengan suami istri, ada salah satu soulmate jenisnya yang kita miliki. Ya. Pertama, ya, itu soulmate-nya itu disebut soulmate sebagai heartful soulmate. Jadi namanya heartful soulmate, heartful, jadi penuh kasih, ya kan? Jadi namanya penuh kasih kita tahu sendiri, ya. Istilahnya tidak diminta ini, yang ini ngasih ini, ngasih ini. Terus nanti ada yang namanya helpful soulmate, ya. Jadi membantu. Jadi dia tahu, misalnya istri tahu suaminya kurang, dia langsung bantu. Suami kurang, melihat istrinya kurang, dia membantu. Helpful. Terus ada balancing soulmate, saling imbangi. Ya kan? Jadi kalau baik ya diimbangi baik, kalau kurang agak metotok sedikit diimbangi Nah, yang paling buruk kan revenge soulmate, balas dendam. Makanya ada hubungan suami istri atau hubungan adik kakak atau hubungan dengan tetangga atau teman itu seperti saling berantem terus. Ya, nah, misalnya bangsa-bangsa di Arab banyak revenge soulmate. Soulmate. Jadi Revan. Jadi terus. Ya. Seperti nggak rela kalau nggak satu itu kalah. Jadi seperti itu. Nah, jadi Mbak Winda harus mengarah ke yang helpful dulu. Ya, jangan helpful dulu, kesulitan. Ya, dari balancing ke helpful dulu. Oh ya, anak saya butuh perhatian saya. Suami butuh perhatian. Jadi ke sana dulu. Sambil tetap nulis. Ya, nulis pun Mbak Winda ya saya sarankan harus belajar bahasa yang dikenali orang sekarang. Jadi jangan menggunakan bahasa yang menurut kita bagus tapi orang tetap nggak ngerti. Ya. Ini kan ada kan orang ini nggak mengerti aku baca tulisan ini. Ya, harus makanya saya nulis dulu Siti Jenar itu kan pendek-pendek. Jadi saya buat kalimat itu pendek-pendek itu maksudnya supaya mudah dicerna. Ya, itu pun kan
tidak semua juga orang bisa mengerti, Iya, iya, meskipun iya. dibuat pendek-pendek. Mm-mm. Apalagi kalau dibuat panjang gitu kan gitu ya. Jadi Oke. seperti itu. Nah, Pak Kojim kan menulis banyak buku, Ya. termasuk bagaimana perjalanan setelah kematian kan. Hmm. Terus kemudian orang kan mungkin bertanya-tanya, Pak Kojim tahu dari mana? Oh, Pak Kojim sendiri ya belum pernah mati gitu ya. Nah, kira-kira gimana Pak Kojim kita bisa ngakses informasi itu? Oh, nanti gambaran setelah mati itu begini-begini sehingga kita oh nanti mappingnya begini aku harus persiapan ini. Itu gimana ngaksesnya? Ya begini. Jadi tadi sudah saya katakan kan, mati kalau dalam pengertian umum kan berarti mati jasmani. Dalam pengertian umum. Padahal ketika kita meditasi yang benar, jadi meditasi yang benar itu bukan untuk mencari ini dan itu, Oke. ya. Tapi bisa melaksanakan urip ing sajroning pati, pati ing sajroning urip. Bisa melaksanakan itu aja. Ya. Jadi ketika kita sudah bisa di situ, yang oleh beberapa guru torekot malah dipakai misalnya merem ini supaya tidak terganggu, ya kan, bolongan wosongo, ya kan, terus duduknya dengan dipangku dengan tungkak ke tuburnya dan sebagainya. Lah itu tadi itu seperti membakar mayat itu. Bagaimana mereka yasa ini dibuntu, padahal kita harus tahu dibuntu kaya apa gitu. Kalau pikirannya ini jalan kan berarti belum mengalami mati. Namanya mati itu berarti pikirannya pun sudah tidak jalan. Lah makanya disebut mati ing sajroning urip. Ia sudah tidak terganggu dan tidak terusik oleh apapun. Tapi dia hidup. Makanya disebut mati ing sajroning urip. Urip ing sajroning pati. Dia hidup. Tapi kok ya diganggu-ganggu nggak bisa. Nah, kan gitu kan. Ada yang ganggu-ganggu, ada delusi, elusi datang kok orang ini kok ya nggak direspon, nggak ngefek gitu ya. Nggak ngefek, ya kan. Mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Iya. Dan itu bisa dipelajari lewat meditasi, Pak Kojim? Bisa lewat meditasi. Tentunya seperti yang saya sampaikan, meditasi itu ada dua. Ya, ada yang namanya tranquil meditation, ya, itu artinya meditasi dengan diam. Ada yang namanya movement meditation, meditasi dengan gerak. Kinestetik ya. Ya. Nah, movement meditation itu dibagi dua. Ya, ada yang geraknya itu disengaja, misalnya jalan kaki 1000 langkah. Oke. Ya. Nah, ada yang langsung kerja begini ini, tapi meditasi sebenarnya. Meditasi, iya. Iya, jadi di situ. Ya, bekerja, jualan dan sebagainya, tapi dia hanya menjalankan tugasnya sebagai jualan dengan benar. Dinamis ya Pak Kojim. Dinamis. Ya? Nah, jadi seperti itu. Dan itu yang mungkin lebih susah gitu ya. Itu lebih susah, makanya kita bagi dulu. Mula-mula tranquil meditation untuk latihan. Setelah itu movement meditation. Nah, movement meditation dibagi dua, kan gitu kan. Jalan pagi 1000 langkah setiap hari, terus dia mati langkah ini dia mati. Sebab kita jalan itu nggak pernah ngamati. Nah, ini perlu langkah saya ini. Iya. Sehingga akhirnya pikiran kosong gitu loh. Karena terpaku pada itu. Nah, yang movement yang sulit itu tadi, langsung kita bekerja begini meditasi. Kita nggak tergoda, kita nggak merasa ada yang bully, nggak sakit hati. Kan sama dengan orang mati juga. Nah, dibully, gitu. Ya kita baca pun nggak ada rasa sakit karena ada yang bully. Ya itu saya itu ada yang bully kan. Ini orang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Ini ketawa aja kan gitu. Iya ketawa aja. Tapi tanda-tanda orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri itu dia nggak terbang saat dipuji dan nggak tumbang saat dicaci maki. Lah iya, kita pun nggak ingin doakan yang ngatain begitu kamu nanti jadi yang enggak gitu. Cuma kita bisa mengingatkan. Kalau orang yang sudah ya bisa menentukan dirinya, dia tidak akan marah kepada orang. Dia tidak akan mendoakan, ya kan. Namun ini kan ada energi. Energi di luar dari yang orang yang menjalani itu bisa
merefleksi ke orang yang menghina dan sebagainya. Bisa kualat. Bisa kualat yang ngolok-ngolok, yang anu itu. Meskipun Walaupun itu lewat media sosial. apanya? Meskipun Even itu lewat media sosial. Oke. Kalau nggak percaya ini saya tanya lewat sini. Heeh. Coba misalnya yang pernah menghina saya misalnya. Heeh. Ya. Iya, betul, betul. Gitu. Ya. Cuma sekarang saya doakan semoga tidak menghina lagi. Iya, iya. Gitu aja, iya. Iya. Gitu. Saya kemarin Iya. juga habis menghina itu Pak Kojem, wasit itu loh. Hmm. Wasit timnas lawan Bahrain gimana? Jadi di situ kita kasihan aja. Iya. Jangan. Oke. Gitu. Karena ini apa ya, pembelajaran. Mm-mm. Namanya pembelajaran itu orang yang belajar, ada yang sudah sampai, ada yang belum. Yes, oke. Nah kalau toh belum, ya nggak usah apa itu ribut, nggak usah ya tinggal aja. Ya, bagi yang sudah ya sudah dia. Kan seperti itu aja. Enak kan belajar itu. Betul, gitu. terbukti katanya. Jadi seperti itu. Gitu. Nah, terus